Oke guys, kali ini kita akan melakukan perjalanan mudik ya, ini kelanjutan dari part kemarin. Nah ini posisinya masih di mana mas? Di Sambolo. Di Sambolo ya. Nah ini Sambolo ini nanti arahnya ke Anyer, ke Ciwandan. Jadi buat teman-teman yang mau nyebrang ke Lampung, ini nanti tujuannya ialah harus ke Pelabuhan Ciwandan kalau untuk sepeda motor. Kalau untuk mobil tetap di Pantai Merak. Ini di Pelabuhan Merak. Oke, ikutin terus perjalanan gua kali ini bersama istri gua akan mudik ke kampung halaman itu di Pringsewu Lampung. Oke, ciao. Nah guys, buat kalian yang mau mudik ke Lampung khususnya yang melalui kendaraan bermotor ya atau Pelabuhan Ciwandan ini, kalian yang lewat dari arah Labuan sampai ke Anyer itu akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah guys, yaitu dikelilingi pantai dan juga beberapa tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Labuan sampai ke Anyer guys. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mudik naik motor yang mau ke Pelabuhan Ciwandan khususnya yang dari arah Pandeglang nih ya, mendingan kalian lewat sini aja gitu. Jadi lewat pinggir-pinggir pantai guys, daripada kalian lewat Serang muter lagi itu ketemunya jauh banget perhitungannya. Estimasinya sih kalau dari sini ya itu ngelihat di Google Maps kurang lebihnya sekitar 1,5 jam guys ya, itu kan estimasinya karena di sini kondisinya jalanannya sepi gitu ya, apalagi ini kan masih pagi, terhitung dingin juga gitu ya, dan tidak terlalu panas gitu ya, meskipun udaranya ini dikelilingi pantai biasanya kan panas ya guys ya, cuman kalau ini enggak. Nah buat teman-teman worth it banget nih kalau lewat sini, cocok banget yang suka pemandangan yang indah ataupun suka touring ataupun suka jalan-jalan ke pinggir pantai, ini bisa jadi salah satu hiburan gitu, hiburan mata kita sebelum kita melalui penyeberangan pelabuhan ke Ciwandan. Karena kabarnya guys ya, melihat berita di beberapa grup media gitu ya, media sosial itu banyak banget yang mengalami kemacetan sebelum masuk ke Pelabuhan Ciwandan guys. Nah, karena memang ini hari ini nih puncak mudiknya ya guys ya. Jadi hari ini kan tanggal 7 nih, 7, 8, 9 itu merupakan puncak arus mudik khususnya yang mau ke Lampung. Nah, karena ini dibagi dua ya guys ya. Kalau untuk yang kendaraan bermotor itu melalui Pelabuhan Ciwandan. Kalau untuk yang mobil tetap akan melakukan penyeberangannya melalui Pelabuhan Merak guys. Nah, jadi dibagi dua gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang melalui sekali lagi yang mau melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Ciwandan yang lewat dari Pandeglang gitu ya, mendingan kalian lewat ambil jalur ini aja. Jadi teman-teman pun bisa istirahat gitu ya, menikmati beberapa pemandangan pantai. Di situ banyak sekali guys tempat-tempat istirahatnya gitu. Jadi seperti saung-saung gitu ya. Nah, ini sebelumnya sorry gini ya, gua ngerekamnya setengahnya memakai kamera handphone, kemudian setengahnya lagi memakai GoPro karena kameranya mohon maaf guys ya lowbat gitu ya, baterainya biasanya bawa 2 ini bawa 1 gitu ya. Nah, jadi mungkin gambarnya kalau yang menggunakan kamera handphone tidak terlalu stabil gitu ya, cuman ini gua abadikan aja gitu karena ini merupakan salah satu info juga nih buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan mudik dari arah Labuan Carita sampai ke Anyer. Nah, terus tonton video gue ini sampai selesai guys, jangan di skip tentunya ini juga menjadi suatu penunjuk jalan nih buat teman-teman gitu ya, nanti akan lewat sini gitu ya, bisa jadi penunjuk jalan nih buat teman-teman semuanya. Oke guys, jadi intinya perjalanan mudik kali ini sangat terkesan banyak hiburannya gitu ya, hiburan mata gitu, maksudnya pemandangan gitu lewat ini, karena ini baru pertama kali gua lewat Pelabuhan Ciwandan guys. Kalau kemarin kan tahun kemarin itu masih melalui Pelabuhan Merak karena gua mudiknya habis lebaran gitu ya, karena ini kalau dari tanggal 9 kalau sampai tanggal kurang lebihnya sih sampai lebaran 2 hari itu berarti tanggal 11 gitu ya, itu masih melalui Pelabuhan Ciwandan ini kalau yang naik motor. Kalau yang naik mobil ya tetap melalui Pelabuhan Merak. Dan kabarnya tahun ini nih ya, seperti tahun kemarin juga sih, ada dari Ciwandan ke Panjang guys. Nah jadi kalau dari Pelabuhan Ciwandan ke Pelabuhan Panjang itu estimasinya sih sekitar 6 jam. Nah kalau memang beneran ada, ini kan gue belum beli tiket nih ya guys ya, karena kalau beli tiket secara online gitu ya, itu dari 2 hari kemarin gue mencoba di aplikasi Verizi gitu ya, itu kosong terus. Jadi teman-teman mau beli di jam berapapun itu kosong terus, nggak tahu kenapa gitu ya. Bahkan kemarin ada di berita gitu ya, itu di Pelabuhan Gilimanuk kalau nggak salah di Bali, itu sampai beberapa orang-orang di situ sampai terdampar gitu ya, bukan terdampar sih, apa ya bahasanya ya, kasihan gitulah. Jadi seolah-olah mereka ini seperti tidak diurus gitu ya, karena yaitu dari aplikasinya dia itu mau beli ternyata kehabisan kuota, habis terus guys. Jadi
sistem aplikasinya. Di situ kuotanya habis terus gitu ya. Tapi kali ini gua akan ya beli melalui calo gitu ya. Nah, ini yang patut jadi pertanyaan nih guys ya. Kalau beli di calo itu kenapa selalu ada gitu ya? Padahal itu masih menggunakan satu aplikasi yang sama, yaitu Verizi gitu ya. Tapi kalau kita mau beli sendiri gitu ya, mau beli online gitu ya, mau pembayaran sendiri gitu ya, mau di Indomaret, mau transfer bank gitu ya, itu kenapa kok selalu habis kuotanya gitu kalau di musim-musim lebaran seperti ini ataupun musim tahun baru gitu ya, itu selalu kuota habis terus, nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi kalau beli di calo gitu itu selalu ready terus barangnya, ya patut dipertanyakan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk beli tiket di calo gitu ya, biasanya harganya itu jauh lebih mahal guys dibandingkan kita beli sendiri gitu ya. Kalau beli sendiri sih, kalau untuk motor ukuran 150 cc sampai 250 cc ke bawah gitu ya, itu sekitar 68 ribuan. Kalau untuk motor di atas 250 cc itu kisaran 178 ribuan guys, untuk sepeda motor di atas 500 cc gitu maksudnya. Kalau di bawah 500 cc sih masih sama gitu ya, sekitar 68 ribuan. Itu kalau kita beli sendiri, melakukan pembayaran sendiri guys. Nah, kalau kita melalui calo gitu ya, itu berbeda-beda. Ada yang narik sampai 80, bahkan ada yang sampai 90 guys. Jadi ya namanya juga momen seperti ini, pasti kan namanya orang bisnis gitu ya, itu pasti memanfaatkan momen gitu ya, memanfaatkan sesuatu yang di hari itu juga karena lagi ramai ya, namanya juga orang nyari duit kan ya, yang intinya ya gitulah, nyari untung masing-masing gitu ya. Intinya karena mau berapapun harganya, karena kita butuh gitu ya, beli di aplikasinya tidak ada ya, pasti mau nggak mau kita harus beli guys. Nah, jadi buat teman-teman ya yang syukur-syukur bisa beli sendiri gitu, itu jauh lebih murah lah gitu dibandingkan dengan kita harus beli melalui calo guys. Biasanya sih sekitar 80 ribuan sih sampai 90 ribuan ya, kita lihat aja nanti pas sudah sampai di Pelabuhan Ciwandan. Gua akan melakukan pembelian melalui lewat calo atau di pos-pos yang ada di sekitaran Pelabuhan Ciwandan. Kalau di sini sih belum ada gitu ya. Nah, kali ini kalau gua ngeliat di Google Map gitu ya, itu estimasinya sih kurang lebihnya sekitar perjalanannya itu dari sini sekitar 17 jam lagi. Nah guys, sampai gua di Pelabuhan Ciwandan, ini dia pemandangannya guys, luar biasa. Bisa teman-teman lihat gitu ya, ini pemandangan yang sangat tidak diinginkan gitu. Ini orang berhenti, ini orang mau ngantri masuk kapal guys ya. Bayangin aja gitu ya, ini yang paling depan aja bahkan pasti dari semalam nih. Ini gua baru datang loh, posisi setengah 8. Nah, estimasinya tadi ternyata jauh lebih cepat dibandingkan dengan estimasi gua. Dari Pandeglang itu sekitar 1 jam, Pandeglang Menes lebih tepatnya, Kecamatan Menes itu 1,5 jam kurang gitu ya. Nah, ini gua posisinya paling belakang guys ya. Nah tuh teman-teman lihat ya, ini tadi estimasinya sekitar 1,5 jam gua udah sampai sini. Nah, ini di sini kita harus menunggu lagi gitu ya. Bahkan ini nunggu yang pertama gitu ya. Nanti ini yang di bagian tendanya, di bawah tenda ini karena kondisinya panas gitu ya, ini sampai disemprot pakai air pemadam kebakaran karena banyak banget yang pingsan gitu ya guys ya. Rusuh juga banyak gitu ya. Cuman kalau bisa nih pas di kapal seperti ini nih ya, khususnya kita udah masuk kapal nih, posisinya banyak banget kendaraan gitu ya. Bahkan di sini ada 3 lantai tuh, masih ada yang mau masuk juga. Itu kurang lebihnya sekitar ya mungkin 5.000 motor ada kali ya masuk ke sini. Itu kapalnya seolah-olah ini kayak khusus untuk kendaraan bermotor gitu ya. Bahkan untuk yang orang untuk penumpangnya gitu ya, penumpangnya sendiri itu tempatnya itu sangat terbatas guys. Nah, di sini pun gue tidak dapat tempat gitu ya bersama istri, yaitu buat sampai duduk di motor, di bawah motor gitu ya, karena saking nggak ada tempatnya gitu ya. Gue nyari-nyari tempat gitu kan, nggak ada lagi tempat, makanya udah terpaksa duduk di bawah motor seperti ini. Nah, buat teman-teman, intinya ini pemandangan yang sangat luar biasa mudik tahun ini ya. Kalau dipikir-pikir seperti pengungsi Rohingya gitu guys ya, jadi sangat menderita gitu ya. Cuman karena namanya mudik ya, sensasinya mudik ya seperti ini gitu ya, nikmatin aja, namanya juga 1 tahun sekali gitu ya. Cuma kan memang kondisi seperti ini ya sangat tidak diinginkan lah buat para pemudik gitu ya, khususnya yang mau melakukan perjalanan jauh gitu ya. Kalau kan mudiknya ke Pringsewu Lampung, bayangkan kalau yang mau mudik sampai ke Medan maupun ke Aceh yang naik kendaraan motor seperti ini, sangat menderita sekali gitu ya. Nah, ini gue posisi turun kapal ini maghrib gitu guys ya, sekitar pulangnya setengah 7. Tadi gue tuh naik kapal jam 12 pas guys. Nah, berarti itu perjalanannya kurang lebih hampir 7 jam guys, bayangkan gitu ya.
Biasa yang kita tempuh sekitar 2 jam lebih, ini sampai 7 jam gitu ya, nggak tahu di mananya gitu ya, kendalanya gitu ya. Meskipun kapal banyak ya, karena kalau dermaganya sedikit, atau bahkan kalau di Ciwandan itu kalau nggak salah dermaganya cuma satu ya, percuma gitu ya, mau dibanyakin kapalnya juga percuma guys, karena yang paling penting itu kan dermaganya gitu ya. Jadi buat apa kapal banyak tetapi dermaganya sedikit. Nah jadi mungkin ini suatu bahan pertimbangan lah nanti buat pemerintah ke depannya atau tahun-tahun berikutnya gitu ya, dapat menjadi bahan evaluasi gitu ya. Jadi ketika musim mudik seperti ini ya, kalau bisa mungkin ada pembangunan dermaga lagi khususnya yang di Ciwandan gitu ya, karena memang kan setiap tahun kan ini kan orang bertambah terus gitu ya, orang dari Sumatera ke Jawa gitu. Bahkan kalau dari menurut traffic pemerintah ini meningkat sekitar 50% untuk masyarakat mudik yang dari Jawa ke Sumatera guys ya, itu sekitar 50% naiknya, berarti kan aslinya sangat drastis banget gitu ya. Nah jadi buat teman-teman ya silakan persiapkan kondisi kalian, seperti kondisi fisik tentunya itu sangat penting guys ya, karena ya tidak tertutup kemungkinan gitu ya kalau yang kondisinya lemah itu bahkan di sini banyak yang pingsan gitu guys ya, sangat memprihatinkan gitu ya. Kondisi motor pun juga harus benar-benar harus stamina guys ya. Nah, jadi motornya itu harus benar-benar sehat gitu ya. Artinya teman-teman harus cek dulu, servis dulu, atau melakukan ya namanya perawatan gitu lah sebelum kalian melakukan perjalanan mudik ke Lampung gitu ya. Nah tadi oh ya guys, untuk tiketnya harganya sekitar 90 ribuan, itu tadi gue beli di Calo ya guys, harganya 90.000, biasa 80.000, ini 90.000. Artinya ya seperti itu gitu, artinya beberapa Calo ini memanfaatkan momen gitu ya, karena mau nggak mau ya kita harus beli gitu ya, karena memang kalau kita beli sendiri di aplikasi itu tidak ada alias kuotanya terus, ya udah kita terpaksa beli di Calo. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, namanya juga ya memanfaatkan gitu ya, kita nikmatin aja lah gitu, mau macet-macetan mau gimana pun itu namanya juga mudik kan, ini kan namanya ya macet-macet tahunan gitu ya. Jadi kita nikmatin aja, yang penting kita bisa selamat, kita bisa turun kapal, bahkan kita sudah menginjakan kaki di Lampung ya gitu ya. Kita akan bertemu keluarga di rumah, kita bisa berlebaran bareng. Nah, intinya buat teman-teman tetap berhati-hati gitu ya. Nah tadi itu dia guys ya, perjalanan dari Pandeglang khususnya Kecamatan Menes sampai ke Pelabuhan Ciwandan itu estimasinya 1,5 jam. Cuman yang tidak diinginkan itu tadi yaitu pas di Pelabuhan Ciwandannya, mau masuk kapal aja ngantri 4 jam. Kemudian pas naik kapalnya itu lebih lama lagi dari pas mau masuk kapalnya gitu ya. Jadi total perjalanan kurang lebihnya hampir 18 jam guys sudah sampai rumah gitu, di Prinsewu Lampung. So buat teman-teman tetap semangat aja, tetap hati-hati dan juga jaga kondisi kalian dan juga kendaraan kalian supaya kalian bisa selamat sampai tujuan dan bertemu keluarga di rumah. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan buat teman-teman semua di luar sana yang mau melakukan perjalanan mudik, khususnya mudik Lampung gitu ya, yang dari Pelabuhan Ciwandan gitu ya, naik motor nih khususnya ya, apalagi yang dari arah Pandeglang gitu ya. Lebih baik kalian ambil jalur ke arah Labuan daripada kalian sekali lagi harus balik ke arah Serang Kota, bahkan itu ketemunya muter guys, jauh banget. Pasti estimasinya mungkin kurang lebihnya bisa sekitar 3 jaman gitu ya, itu belum kena macet atau segala macam, namanya musim mudik pasti kan macet ya guys ya. Nah, oke guys, mungkin itu saja yang mau gue sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya dunia permotoran maupun motovlog juga. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.